Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di rumah belajar Pak Guru Rahmat. Semoga kegiatan ini berguna dan bermanfaat. Teks cerita sejarah. Dengan mempelajari teks cerita sejarah ini, maka siswa dapat pertama, mengidentifikasi informasi yang mencakup orientasi, rangkaian kejadian yang saling berkaitan, komplikasi, dan resolusi dalam cerita sejarah. Yang kedua, mengonstruksi nilai-nilai dari informasi cerita sejarah dalam teks eksplanasi. Selanjutnya, menganalisis kebahasan cerita atau novel sejarah. Dan terakhir, menulis cerita sejarah pribadi dengan memerhatikan kebahasaan. Bab teks cerita sejarah. Dengan mempelajari teks cerita sejarah, diharapkan siswa mampu mengidentifikasi informasi yang mencakup orientasi, rangkaian kejadian yang saling berkaitan, komplikasi, dan resolusi dalam cerita sejarah. Kemudian, mengonstruksi nilai-nilai dari informasi cerita sejarah dalam teks eksplanasi. Kemudian, menganalisis kebahasaan cerita atau novel sejarah. Dan yang terakhir, menulis cerita sejarah pribadi dengan memerhatikan kebahasaannya. Teks cerita sejarah. Bumi Manusia. Buah karya Pramudia Anantatur. Suatu hari, Agus habis menonton film Bumi Manusia dan bertanya kepada temannya, Bumi Manusia karangan Pramudia Anantatur itu teks sejarah ya? Bisa jawabannya, ya pastilah. Bisa agak ragu-ragu. Bingung kan? Jadi, Bumi Manusia merupakan teks novel sejarah. Lalu apa bedanya teks sejarah dan teks novel sejarah? Kan sama-sama menceritakan sebuah sejarah. Ya, jelas beda. Teks sejarah bersifat fakta. Teks novel sejarah bersifat fiksi. Cerita dalam teks novel sejarah tidak sepenuhnya nyata karena dibumbui imajinasi penulis. Supaya lebih jelas, ingat kata kunci definisi dari teks sejarah. Pertama, fakta. Kedua, kejadian masa lalu. Ketiga, nilai sejarah. Ayo kita cek apa saja ciri-ciri dalam teks sejarah. Pertama, fakta bukan imajinasi dari penulis. Kedua, teks yang diceritakan ulang. Ketiga, penyajian secara kronologis. Nah, ini tujuan teks sejarah. Mengetahui kejadian sejarah masa lalu. Pastilah kita pernah menemukan teks sejarah di lokasi-lokasi sosial. Buku sejarah, di museum, ensiklopedia, dan tempat bersejarah. 3 struktur penting dalam teks sejarah. Pertama, orientasi. Kedua, urutan waktu. Ketiga, reorientasi. Teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah adalah naskah cerita atau narasi rekaan yang mengandung unsur-unsur sejarah. Dalam teks sejarah ada beberapa unsur nyata, misalnya tokoh, nama tempat, dan peristiwa. Namun dalam teks cerita sejarah terdapat pula cerita yang sifatnya rekaan, misalnya mitos-mitos asal-usul negeri, mitos kedatangan sebuah agama, dan mitos alegori.
Ciri-ciri teks cerita sejarah. Pertama, menampilkan latar masa lalu. Kemudian disajikan secara kronologis, urutan waktu. Kemudian sering menggunakan konjungsi temporal, serta isi berupa fakta atau fiksi. Jenis teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah berdasarkan fakta sejarah, serta teks cerita sejarah fiksi. Struktur teks cerita sejarah. Pertama, abstrak. Kedua, orientasi. Ketiga, komplikasi. Keempat, klimaks. Kelima, resolusi. Dan keenam, koda. Fungsi teks cerita sejarah. Pertama, rekreatif. Kedua, inspiratif. Ketiga, instruktif. Dan yang keempat, edukatif. B. Informasi dan unsur pembangun teks cerita sejarah. Pertama, unsur pembangun teks cerita sejarah. Kedua, informasi penting teks cerita sejarah. Langkah-langkah menemukan informasi penting dalam teks cerita sejarah. Pertama, membaca teks cerita atau novel sejarah dengan seksama. Kedua, mengidentifikasi pokok isi dalam teks cerita atau novel sejarah. Kemudian, yang ketiga, mencatat pokok-pokok isi dalam teks cerita atau novel sejarah. Unsur-unsur pembangun teks cerita sejarah, ada unsur intrinsik, ada unsur ekstrinsik. Unsur intrinsiknya dari tema, amanat, tokoh, penokohan, sudut pandang, latar, serta alur. Kemudian unsur ekstrinsiknya, kebesaran pemerintah, corak penceritaan, unsur keagamaan, unsur politik, unsur ekonomi, unsur sosial. C. Nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Pertama, moral. Kedua, kepahlawanan. Ketiga, religius. Keempat, budaya. Kelima, sosial. D. Ciri kebahasaan teks cerita sejarah. Pertama, keterangan. Kedua, kata sifat. Ketiga, bahasa kias. Dan yang keempat adalah majas. E. Penyusunan teks cerita sejarah. Pertama, menyusun teks cerita sejarah. Kedua, menyunting teks cerita sejarah. Menyusun teks cerita sejarah bisa diawali dari wawancara. Kedua, menulis kreatif. Langkah-langkah menyunting teks cerita sejarah. Pertama, membaca keseluruhan naskah teks cerita sejarah. Kedua, mencermati kesalahan penggunaan ejaan, kesalahan penulisan, ataupun tanda baca. Ketiga, memperbaiki kesalahan yang ditemukan dalam naskah teks cerita sejarah yang dibaca. Baik, kita masuk kepada pertanyaan. Bapak ingatkan kepada kamu semuanya untuk mengulang kembali materi yang sudah ditayangkan, kemudian mencatat kata-kata yang sulit, serta mencari arti atau makna yang terkandung dalam kata-kata tersebut. Mohon dikerjakan, ada 5 pertanyaan. Pertama, apa yang dimaksud dengan teks cerita sejarah? Kedua, sifat yang dimiliki teks sejarah bersifat. Ketiga, sifat yang dimiliki teks cerita sejarah bersifat. Keempat, tuliskan unsur pembangun teks cerita sejarah.
Kelima, tuliskan nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Mohon dikerjakan dengan baik. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, serta ayah bunda yang mendampingi anak-anakku sekalian, perlu anak-anakku ketahui bahwa materi pelajaran ini bisa kalian dapatkan di buku pegangan yang sudah kalian terima seperti pada contoh di sini. Buku pegangan ini pun bisa kalian pakai sebagai buku tambahan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga materi ini berguna dan bermanfaat. Salam sehat selalu, jaga kesehatan, insya Allah kita akan bertemu dalam kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya, semoga materi ini berguna dan bermanfaat.